Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam, wudu merupakan salah satu aktivitas yang memiliki kedudukan yang sangat penting, karena praktek wudu menjadi syarat sah sebelum seorang muslim menunaikan ibadah sholat. Sedangkan sholat sendiri merupakan salah satu ritual ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim, sehingga jika wudu seseorang tidak sah, maka sudah dipastikan sholatnya pun batal dan tidak sah. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan dalam berwudu yang bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ilmu fikih, wudu merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat yang mesti dilakukan setiap sebelum mengerjakan ibadah sholat. Dan tidak akan sah sholatnya seseorang tanpa melakukan wudu terlebih dahulu, dan hal ini sesuai dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya, yang artinya tidak diterima sholat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun dalam praktek pelaksanaannya, seseorang seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang mengenai dengan tata cara wudu yang benar sesuai dengan aturan ilmu fikih. Maka sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan dengan sangat terhadap permasalahan bersuci ini, yaitu dengan berusaha memperbaiki cara wudunya secara sempurna. Berikut ini beberapa kesalahan dalam berwudu yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Kesalahan yang pertama yaitu tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu. Karena jika seseorang tidak sempurna dalam membasuh seluruh anggota wudunya, maka bisa mengakibatkan sebahagian anggota wudunya tidak terbasuh oleh air sehingga wudunya menjadi tidak sah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan dari sebahagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan sholat, kemudian di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap dikarenakan tidak terbasuh oleh air wudunya seukuran uang dirham. Lalu Rasulullah pun menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali balikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menambah dalam membasuh anggota wudunya lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu 3 kali. Dan perlu kita ketahui bahwa membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali
itu bisa jadi perasaan was-was dalam hati yang datangnya dari setan. Maka sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menghilangkan semua perasaan was-was ataupun keraguan setelah kita selesai melakukan wudhu, sehingga jangan sampai mengulang-ulang dalam membasuh anggota wudhu sampai lebih dari 3 kali balikan. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu boros dalam menggunakan air di saat sedang melakukan wudhu. Karena perilaku boros baik dalam hal apapun itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka oleh karena itu, gunakanlah air dalam berwudu dengan secukupnya saja tanpa berlebihan dalam menggunakannya. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu beristinja setelah buang angin atau kentut. Karena sejatinya tidak ada anjuran untuk beristinja atau mencuci dubur setelah seseorang buang angin ataupun kentut. Dan istinja hanya dianjurkan di saat seseorang buang air kecil ataupun buang air besar saja, sehingga tidak ada syariat yang mengharuskan untuk beristinja setelah buang angin sebelum ia melakukan wudhu. Sebagaimana Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa tidak terdapat dalam Alkitab dan tidak pula dalam sunnah Rasul adanya anjuran untuk istinja setelah kentut, yang ada hanyalah diwajibkan untuk berwudu. Kemudian kesalahan yang kelima yaitu tertidur dan kemudian tidak mengulang wudunya kembali. Karena seseorang yang tertidur dan ia tidak mampu menetapkan dalam tempat duduknya, atau tidur yang tidak dalam keadaan duduk yang memungkinkan keluarnya angin ketika kita sedang tidur, maka hal ini termasuk yang membatalkan wudhu. Maka jika seseorang sudah terlelap tidur dan kemudian ia akan melaksanakan sholat, maka ia diwajibkan untuk melakukan wudhu kembali. Dan apabila seseorang kehilangan kesadaran ketika ia tertidur, maka secara otomatis wudunya dianggap batal. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa mata adalah sumbatnya dubur, maka oleh karena itu siapa yang tidur maka dia harus wudu kembali. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi. Meskipun dari sebahagian ulama ada yang menganggap bahwa tidak semua tidur itu bisa membatalkan wudhu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa kesalahan dalam berwudhu yang mesti kita ketahui, karena jika wudhunya tidak sah atau batal, maka secara otomatis sholatnya pun batal dan tidak sah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.